Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Semoga teman-teman selalu sehat dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan tematik kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yaitu dengan biji, tunas, spora, dan juga umbi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya seperti mencangkok, menyetek, atau merunduk. Yang pertama adalah mencangkok. Perkembangbiakan buatan yang sering dilakukan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan juga pohon jati. Tumbuhan berkambium adalah batang pohon yang berkayu. Berikut adalah langkah-langkah mencangkok. Pertama, kupas kulit batang yang akan dicangkok. Lalu, bungkus batang yang dikupas dengan tanah. Siram bungkus cangkok hingga tumbuh akar. Tanam hasil cangkokan pada tanah. Selanjutnya adalah menyetek. Menyetek merupakan cara perkembangbiakan buatan yang paling mudah dilakukan. Menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan itu ditanam ke tanah. Beberapa contoh tanaman yang dapat disetek adalah singkong, mawar, apel, stroberi, dan juga bunga trompet. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah menyetek singkong berikut ini. Pertama, potong batang tanaman singkong secara menyamping. Lalu, tanam batang setek pada tanah. Selanjutnya, siram dan beri pupuk pada setek hingga tumbuh. Selanjutnya ada merunduk. Salah satu teknik yang memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Contohnya seperti anggur, asoka, apel, alamanda, mawar, jambu air, dan lain-lain. Nah, berikut adalah proses merunduk. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni seperti kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang. Bahkan, keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, beberapa jenis bunga di Indonesia dinobatkan sebagai bunga nasional. Bunga-bunga istimewa itu adalah sebagai berikut. Bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan yang disebut sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi yang disebut sebagai puspa langka. Bunga-bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Pertemuan antara putik bunga dan serbuk sari disebut penyerbukan. Nah, penyerbukan inilah yang menjadi awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang, mari kita membaca. Teman-teman juga bisa membaca tentang puspa bangsa ini di halaman 140. Bunga melati dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Bunga melati bentuknya kecil, warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Aromanya yang harum, lembut memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Oleh karena itu, bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Berikut adalah gambar puspa pesona dan puspa langka. Coba kamu cari tahu informasi mengapa bunga-bunga itu terpilih sebagai puspa pesona dan puspa langka. Kamu bisa tuliskan informasi yang didapat di buku tematik halaman 140. Jika sudah selesai, silahkan difoto lalu diunggah ke @modo. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.